Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puji Lestia Mukti dari SD An-Nahl Islamic School. Saya Reni Kurniawati dari SMP IT Al-Kahfi. Saya Ihsan Sukarta dari SMA Negeri 1 Cigombong. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iksan. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi terdengar Bu Reni. Alhamdulillah. Apakah suara saya juga terdengar Bu? Alhamdulillah terdengar. Gimana Pak Iya. Iksan kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Reni. Bu Reni sendiri gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Iksan, ini Iya sudah Bu. pekan pertama mengajar nih. Gimana? Pekan pertama mengajar kesannya lancar atau ada problem nih Pak Iksan? Eh, iya nih Bu, pas sekali ya saya ingin cerita nih mengenai pekan pertama saya mengajar Bu. Gimana Pak? Boleh diceritakan? Jadi gini ya, saya kemarin itu mengajar di kelas 10, tapi anak-anak ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidur, ada yang malah main Rubik. Duh, saya kesel banget, Bu. Kan baru masuk pertama kali ya. Masa saya harus marah-marah sih? Nah, besok saya kan mau mengajar di kelas lain. Saya khawatir kalau anak-anak seperti itu lagi, Bu, gitu. Oh, begitu ya. Jadi di sini yang saya Iya. garis bawahi dari cerita Pak Iksan tadi, Pak Iksan itu memiliki masalah bagaimana cara mengatasi murid yang tidak kondusif pada pekan pertama mengajar, begitu ya Pak ya? Iya, Bu, benar sekali. Saya bingung, Bu, harus seperti apa ya, gitu. Oke, kira-kira percakapan kita hari ini yang ingin Pak Iksan dapatkan itu apa ya? Saya sih ingin mendapatkan perubahan dalam mengajar, Bu, khususnya pada hari pertama ini, Oke, paham Pak, gitu. paham. Nah, oke ya, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin bisa diceritakan ya bagaimana cara mengajar Pak Iksan di kelas 10? Baik, Bu, pertama ya saya ini kan perkenalan dulu begitu. Kemudian saya minta gantian, anak-anak yang memperkenalkan diri gitu. Nah, terus saya sampaikan kontrak belajar kita atau kesepakatan belajar. Kemudian saya kasih asesmen diagnostik begitu, Ibu. Itu sih yang pertama saya lakukan. Oke, keren-keren Pak. Ya, apa namanya, kesan pertama itu sudah luar biasa ya. Perkenalan, kemudian Iya. anak-anak memperkenalkan diri juga itu. Terus ada kontrak belajar juga. Nah, anak-anak itu sudah mulai tidak kondusif ketika kapan ya Pak ya? Nah, itu anak-anak itu sudah mulai tidak kondusifnya pas, mengerjakan asesmen, Bu. Oh, Itu ketika sih. mengerjakan asesmen. Asesmen yang Iya. Bapak lakukan itu dalam bentuk apa ya Pak ya? Halo, Pak Iksan? Terdengar. Ya, Iya. eh, eh, saya Jadi ulangi ya Pak ya. asesmen Ya, iya asesmen iya, yang tadi kurang Bapak, kedengar, Bu, ya, mohon maaf. asesmen yang Bapak lakukan itu kemarin dalam bentuk apa ya? Oh, iya. Asesmen yang saya lakukan itu, dengan mengerjakan soal, Bu, soal secara tertulis begitu. Oh, tes tertulis ya Pak ya. Nah, begini Pak Iksan ya. Anak-anak ini kan sebelumnya sudah 2 pekan gitu ya libur. Kemudian Iya, betul. bisa jadi anak-anak itu tidak belajar, tidak buka buku gitu. Nah, kemudian pas hari pertama masuk Iya. sekolah, eh, pas hari pertama masuk sekolah, anak-anak diminta untuk mengerjakan tes tertulis gitu. Memang bagus tadi Pak Iksan luar biasa ya memberikan asesmen diagnostik. Saya paham gitu tujuannya gitu. Tapi menurut Bapak kira-kira kondisi anak sebelum datang ke sekolah
dengan masa libur itu kemudian masuk tiba-tiba langsung ada tes tertulis. Menurut Bapak seperti apa ya pandangannya? Oh, oh iya iya Bu, bisa jadi ya karena sudah lama libur, anak-anak jadi males ketika langsung dihadapkan dengan soal-soal. Tapi Bu itu kan soalnya sederhana Bu, saya kasih soal itu hanya ingin tahu saja kemampuan awal mereka gitu. Nah, iya Pak, jadi sama seperti kita ya di masa transisi gitu, Ya, dari, liburan kemudian masuk kerja. Nah, begitu pula anak-anak ya dari, masa libur masuk ke, eee, proses belajar, pasti ada masa transisi dan ya paham Pak, saya tujuan Bapak itu untuk mengetahui kemampuan awal itu bagus banget gitu. Nah, tapi, iya Bu. menurut Bapak nih kira-kira ada, eee, teknik apa saja nih di dalam assessment? Apa ya Bu, itu kan yang paling mudah begitu Bu ya? Ya, paham. Coba, eee, hal apa sih yang disukai oleh anak-anak? Apa ya, anak-anak itu senangnya atau sukanya main sih Bu, Nah, anak-anak bener, itu. Pak. Mhm. Iya, Ya, sepakat saya. Ya, anak-anak itu memang sukanya main gitu ya. Nah, eee, iya karena Bu, anak-anak itu asik ya kalau bermain. Nah, saya tuh, ada pengalaman juga. Ini, betul. ada guru yang pernah bercerita ya, guru IPA, dia itu Ya. menerapkan pembelajaran materi gaya dan gerak itu menggunakan permainan lompat tali, Pak. Dan respon anak itu, Oh, sangat iya iya iya. bagus, begitu. Oh, iya 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 Bu. Wah, berarti asesmen saya bisa ya dengan permainan ya Bu? Iya, bisa banget, Pak, bisa. Oh, baik Bu, saya coba nanti membuat asesmen dengan permainan yang menarik tentunya ya. Iya, Pak, bagus bagus. Nah, kalau, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, saya ingin tahu, Ya, bagaimana boleh. selama ini ya Bapak komunikasinya dengan, guru-guru di MGMP PAI yang ada di sekolah ya, Pak, ya? Oh, iya Bu, komunikasi saya dengan guru-guru, PAI di MGMP begitu ya. Alhamdulillah kita sih sering ya Bu komunikasi, grupnya aktif gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang dibahas, Pak? Wah banyak Bu kalau yang dibahas, ada yang nanya modul ajar, ada rencana kegiatan bulan Muharram kemarin itu kita bahas, ada juga yang pernah share media pembelajaran gitu Bu, bahkan ada juga yang curhat-curhat juga gitu. Masya Allah, berarti, aktif banget ya ini ya, MGMP PAI di sekolah. Ya, Nah, alhamdulillah eee, Bu. dan tadi sudah berbagi pengalaman juga ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak dengan adanya Iya, MGMP PAI di sekolah ini, bagaimana ya? MGMPPAI di sekolah ini membantu sekali sih Bu. Kadang kalau saya bingung gitu, saya juga cerita, berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka gitu Bu. Apalagi, eee, Pak Ajat gitu ya, dan Pak Satori itu kan banyak ya pengalamannya. Saya kadang dapat inspirasi dari beliau Bu. Masya Allah, ya berarti, bagus banget ya manfaatnya ya, kerasa gitu ya sama Bapak Iya, ya. sebenarnya bisa tanya ya ke teman-teman MGMP, kali saja ada praktik baik ketika mengajar pada pekan pertama Bu, begitu. Iya, Pak, alhamdulillah ya, jadi, Iya kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain juga ya, gitu. iya betul Bu. Mhm. Oke, alhamdulillah jadi obrolan hari ini, sudah mendapatkan, hasilnya ya, Pak, ya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah Heeh, ya iya. sudah ya, Nah, makasih kira-kira banyak Bu. iya, sama-sama. Kira-kira kapan nih Bapak mulai merancang rencana Bapak tadi untuk membuat asesmen dengan metode permainan? Segera ya Bu, tidak lama lagi lah pokoknya besok coba saya cari inspirasi di PMM terlebih dahulu gitu. Ya, bagus bagus, Pak. Saya tunggu aksi nyatanya ya. Kemudian kalau keterlibatan dengan teman-teman MGMP, kira-kira, kapan nih, Bapak mau mengobrol? Oh oh iya iya, besok ya, besok juga saya akan mencoba untuk mengobrol santai lah dengan teman-teman gitu, yang di MGMPPI ini. Semoga ada inspirasi lainnya begitu Bu. Baik, Pak. Oke,
Saya rasa cukup ya Pak untuk obrolan kita hari ini. Ya, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Iksan? Cukup Bu, cukup. Terima kasih banyak Ibu, saya sudah tidak bingung lagi justru hari ini dengan adanya perbincangan dengan Ibu, membuat saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih nih Bu. Ya, sama-sama Pak. Saya tunggu ya cerita baiknya dari Bapak-bapakan ke depan. Baik Bu, siap Ya, laksanakan insyaallah. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Gimana kabarnya Pak Iksan? Alhamdulillah baik Bu Reni. Bu Reni sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Baik. Bagaimana persiapannya coaching? Siap ya hari ini untuk coaching? Insyaallah Bu, siap Oke. siap siap. Iya, saya nanti akan sebagai supervisor ya, sebagai observer, dalam coaching Bapak. Nah, yang pertama yang saya akan diskusikan ya, terkait, rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya, Pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati apakah selama coaching itu sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian yang kedua, coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya. baik. Kemudian bagaimana saya akan melihat bagaimana coachee itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya untuk coaching kali ini menggunakan prinsip coaching, yaitu diantaranya yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak Iksan. Untuk pertanyaan Ya, pertama ya di kegiatan praobservasi ini, pertanyaan pertama ya yang akan saya ya, tanyakan kepada Pak Iksan. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? baik Bu. Terima kasih tadi atas penjelasan dan arahannya ya Bu. Pertanyaan pertama, potensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama presence ya itu kehadiran penuh ya Bu. Hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih 3 potensi yang ingin saya kembangkan. Oke Pak, bagus ya. Selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya? Jadi secara lebih mendalam, secara khusus yang nantinya ingin diobservasi. Ya. Kompetensi ya, yang secara spesifik, secara khusus yang ingin saya kembangkan ada 2 ya, Bu. Yang pertama, mendengarkan secara aktif saya sebagai, coach dari coachee yang akan memberikan penjelasan nanti dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya, Bu. Oke, baik Pak, saya paham. Kemudian yang terakhir ya, Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan ya oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. baik. Indikator yang saya inginkan dari coachee saya ini yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach itu sendiri, gitu ya, Bu? Oke, baik Pak, bisa saya pahami tadi ya dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik, untuk pra observasi kali ini kita cukupkan ya. Silakan Bapak bisa Ya. memulai coaching dengan coachingnya. Terima kasih Pak Iksan. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Iksan. Gimana? Alhamdulillah ya sudah selesai Alhamdulillah. coachingnya. Ya, Bu. Ya, Ya, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah sudah selesai tadi. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Alhamdulillah. Perasaannya gimana nih setelah menjadi coach? Wah, luar biasa, Bu. Ada deg-degannya juga, Bu. Baik, ya. Tapi mengalir, luar biasa, Bu, lancar. Jadi pembelajaran juga buat saya. Baik, baik. Ya, itu yang saya lihat juga sih. Baik, Pak Isan, Ya, kita Bu. masuk ke sesi pasca observasi ya. Tadi Iya, saya Bu. sudah Baik. melihat bagaimana Bapak melakukan coaching ya. Pertanyaan pertama ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Bapak? Baik, Ibu. Terima kasih atas, pertanyaannya. Di coaching ini tentunya saya sudah melakukan coaching ya, Bu, dengan alur tirta.
Ya ini alur cerita di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu semua sudah saya lakukan sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci. Kebetulan koci saya tadi Bu Puji untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Ya baik Pak, ya saya juga mengamati tadi ya, bagaimana keberjalanan, coaching ya, saya sebagai, Ya, observer itu, tadi sudah melihat coaching-nya sudah sesuai dengan proses alur cerita, kemudian Bapak juga sudah, menjadi mitra, dengan, coaching-nya ya, tidak ada, apa namanya, istilahnya siapa yang unggul, seperti itu. Tadi mengalir, benar-benar mengalir, kemudian tadi Bapak juga sudah memberikan umpan balik ya, berusaha untuk, berempati, terhadap permasalahan dari Bu Puji ya, terkait ya, bullying yang dihadapi oleh anaknya. Nah, kemudian tadi juga, ketika coaching-nya sudah, berusaha untuk menggali, apa saja ya, masalah-masalahnya gitu ya, apa namanya, betul. menyampaikan masalah-masalahnya, kemudian Ya, juga sudah menemukan solusi dan permasalahannya. Luar biasa Pak Iksan. Nah, ya, pertanyaan baik, terakhir nih, sebelum kita tutup ya. baik, Bu. Kompetensi apa Baik. lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil, melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan? Oh iya, baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu, karena jujur saja Bu dalam membuat pertanyaan itu juga memang tidak mudah ya Bu. Dari saya juga harus betul-betul hadir secara penuh mendengarkan aktif dari coach saya Bu Puji tadi, karena permasalahan yang dihadapinya betul-betul harus saya simak dengan baik sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya juga penasaran gitu, apalagi apalagi pertanyaan yang harus saya, pantik, untuk saya pancing agar Ibu Puji sebagai coaching saya bisa bercerita secara terbuka begitu, Ibu. Kemudian selain itu, kompetensi yang ingin saya lakukan juga, apa namanya, menjadi pendengar yang aktif begitu tadi ya, sehingga ketika coaching itu bisa lebih mendalam gitu, begitu Ibu pertanyaannya. Oke, baik Bapak. Benar ya Pak ya, saya juga apa Iya. namanya sepakat bahwa ketika bisa menyampaikan pertanyaan berbobot, Bapak akan bisa lebih mendalami coaching yang dilakukan. Oke, semoga kedepannya Baik, coaching yang Bapak lakukan bisa lebih baik lagi. Oke, amin. itu cukup sekian ya untuk observasi Ya, kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup. baik. Terima kasih ya Pak Iksan. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Reni, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Iya, gimana Ibu? Katanya ada yang mau disampaikan. Iya Bu, begini, saya tuh lagi ada problem nih. Saya Mhm tuh mhm mengalami mhm. kesulitan, gimana caranya agar anak-anak tuh numerasinya tuh meningkat. Jadi Oh gitu. anak-anak tuh masih susah gitu, ada yang masih susah menghitung Bu, gitu. Mhm mhm. Padahal saya Oke. sudah berbagai macam metode. Mhm mhm. Berarti Ibu mau meningkatkan pemahaman numerasi murid Ibu di kelas ya? Iya, iya Bu, benar, Heeh. benar. Di kelas berapa Bu Reni? Kelas 7 Bu. Oh kelas 7. Nah, jadi apa ini yang pengen Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya, pengennya sih, mendapatkan solusi ya, Mhm bagaimana mhm. anak-anak itu untuk, perhitungan dasar mereka itu sudah selesai nih di kelas 7 Mhm agar ketika dapat materi tambahan, mereka, mhm. bisa lebih paham begitu, Bu. Mhm mhm. Jadi situasinya gimana Bu Reni sekarang di kelas 7 ini? Oke, jadi gini Bu, saya tuh sudah sering menggunakan tes formatif kan gitu untuk Mhm mengetahui kemampuan anak. Nah, di situ tuh saya menemukan, ternyata sepertiga dari di kelas itu yang mhm belum menguasai konsep matematika dasar. Jadi mhm. perkalian, pembagian, apalagi kalau, yang koma-koma, yang, angkanya koma-koma itu anak-anak masih kesulitan begitu. Nah, Mmm. saya tuh sebenarnya sudah mencoba gitu ya berbagai metode gitu kan, tapi Mhm ternyata
anak-anak tuh ya tetap kesulitan. Udah pernah dulu pendekatan berbasis masalah gitu ya, kasus yang deket lah sama mereka gitu kan, pakai apa namanya cerita-cerita gitu. Tapi tetap aja anak tuh malah bingung antara konsep matematikanya dengan apa yang ditanyakan gitu. Gitu. Berarti benar-benar, masih kesulitan untuk mengaitkan konsep dengan, situasi kehidupan nyatanya gitu ya, Bu, ya? Iya gitu Bu. Anak-anak di kelas Heeh. gitu. Berarti, dalam penerapan konsep matematika dasarnya, anak-anak itu masih merasa kesulitan gitu ya, Bu Reni ya? Iya bener Bu. Terus apalagi Mhm, gini Bu, heeh, pernah tuh saya apa namanya pakai diferensiasi konten nih. Nah, mhm, saya sediain materi dengan berbagai variasi gitu kan. Ada yang mhm, pakai video, ada yang pakai game mhm, gitu permainan gitu kan. Tapi mhm. anak-anak di situ malah makin bingung gitu. Tetap Oh gitu. masih Bu nggak paham gitu ya. Udah deh Bu dijelasin aja gitu malah. Oh gitu, berarti Ibu sudah mencoba menggunakan metode diferensiasi, tapi anak-anak masih kesulitan. Nah, Mm. sebaiknya nih menurut Ibu apa sih yang harusnya Ibu lakukan? Mmm, gimana ya, Bu, ya, kan pas, apa namanya, pas, ketika pembelajaran itu saya tuh biasanya ngasih tugasnya individu, Bu. Nah nah, Mhm. berarti gini aja ya, Bu, ya, eee, kita diferensiasi proses aja ya, Bu, ya, berkelompok ya, Bu, ya? Jadi Nah, ide bagus itu. Jadi pakai diferensiasi proses ya? heeh heeh heeh, iya iya. Iya gitu aja ya, Bu, ya, Mhm. karena kalau selama ini Boleh. memang saya, ketika memberikan tugas tuh tes formatif itu seringnya individu, Bu, memang. Heeh, jadi, coba deh Berarti nanti nanti di iya, prosesnya diubah. coba nanti Mhm. saya, menggunakan diferensiasi proses tuh, ketika melakukan tes formatifnya berkelompok kali saja ya, dengan berkelompok itu ada perubahan gitu, Bu. Mhm. Berarti Bu Reni akan mencoba untuk, diferensiasinya proses sekarang dengan cara dilakukan secara berkelompok, Iya begitu ya iya Bu iya Reni ya? benar, Bu. Kira-kira bagus ini Bu rencananya, saya turut mendukung yang ini gitu, karena biasanya kan sendiri-sendiri individual anak-anak, nah sekarang dilakukannya secara berkelompok. Nah, kira-kira nih Bu Reni nih, kapan rencana Ibu mau melakukan diferensiasi proses ini dengan cara berkelompok Bu Reni? Insya Allah pertemuan berikutnya ya Bu ya, karena kan pekan ini sudah Mhm, 2 pertemuan sudah terlaksana. Jadi nanti pekan depan pas pertemuan pertama saya coba mhm. untuk melakukan diferensiasi proses ini biar bisa melihat anak itu dan ada kerjasama gitu ya antar siswa. Jadi Mhm. bisa saling menguatkan lah ya gitu. Iya, betul. Jadi akan segera mungkin, Bu, ya, pokoknya di pertemuan selanjutnya akan langsung Ibu laksanakan gitu Iya ya? iya iya benar Bu. Masya Allah. Semangat ya, Ibu, Iya ya. Saya sama-sama. berharap hasilnya Ya positif ya, amin Bu, amin. ya. Maksudnya lebih Iya baik iya iya amin. lagi gitu kan, dari upaya yang akan Bu Reni lakukan gitu kan. Semangat banget Bu Reni Iya, ya. Bismillah, iya Bu. insya Allah Bu Reni bisa gitu kan. Terima kasih Ibu atas dedikasi dan komitmen Ibu terhadap kemajuan siswa Sama-sama kita. Bu. Gimana Bu Reni? Perasaan Bu Reni sekarang gimana setelah coaching Alhamdulillah ini? lega ya, ada Mhm. inilah apa namanya sedikit inspirasi yang tadi dari obrolan tadi tuh saya membuka wawasan saya. Oh iya ya, oh selama ini saya sadar nih kalau biasanya tugasnya individu. Oh, saya belum pernah nyoba kalau kelompok gitu. Makasih Mhm banyak ya mhm Bu mhm mhm. untuk obrolan hari ini. Sama-sama Ibu Reni, semangat selalu, terus bersemangat dan terus memajukan pendidikan Amin. Indonesia. Makasih Allahu Bu. Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya tutup ya Ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.